Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atika Febriani. Saya merupakan dosen program studi ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Pontianak. Spesialisasi saya adalah pengempu mata kuliah hukum perdata sesuai dengan S2 yang saya ambil, yaitu perdata bisnis. Pada saat ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara Perdata dengan bobot 2 SKS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah wajib dan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Hukum Perdata, di mana sasaran pembelajaran dari mata kuliah ini ialah mengutamakan pada penguasaan tata cara atau alur tindakan hukum secara perdata atau mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan suatu perkara perdata. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali definisi secara singkat mengenai tata cara dan tata alur terkait dengan proses berperkara di pengadilan perdata. Untuk bisa mencapai kemampuan yang tertuang juga dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Studi, jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, terus memahami dan mendefinisikan ulang terkait dengan bagaimana berproses dan tata cara berperkara di pengadilan perdata. Maka untuk mencapai kemampuan tersebut diharapkan mahasiswa itu diberikan topik-topik untuk mencapai luaran tersebut, yaitu terkait dengan sejarah dari hukum acara perdata itu sendiri, lalu sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, lalu ruang lingkup dari peradilan, surat kuasa terkait dengan apa itu surat kuasa dan bagaimana cara membuat surat kuasa, lalu bagaimana tahapan beracara atau berproses di peradilan perdata, pengertian dari gugatan, jadi gugatan, baik pengertian dari gugatan dan bagaimana membuat surat gugatan untuk berperkara di peradilan perdata, lalu tahapan mediasi, jawaban, antara lain replik dan duplik, lalu pembuktian, putusan, proses eksekusi, dan upaya hukum yang dapat ditempuh terkait dengan proses peradilan perdata. Itu berikut topik-topik yang saya berikan untuk mencapai luaran yang diharapkan, yaitu mahasiswa dapat memahami terkait proses berperkara di pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya, yaitu dengan teknik delivery, introduction, dan assessment. Nah, dalam proses delivery, di sini saya menyampaikan dengan dua metode. Jadi pertama, saya menyampaikan perkuliahan dengan menggunakan textbook yang sudah saya rangkum juga dalam bentuk PowerPoint yang saya berikan pada setiap perkuliahan. Di sini saya menggunakan buku karangan M. Yahya Harhab, yaitu buku Hukum Acara Perdata. Yang kedua, itu saya menggunakan teknik pembahasan kasus di kelas. Jadi biasanya saya akan memberikan deskripsi kasus yang akan dianalisis oleh mahasiswa. Jadi pada akhir perkuliahan biasanya saya akan memberikan deskripsi kasus yang akan dianalisa mahasiswa di rumah.
nanti hasil analisanya akan dikumpulkan melalui Classroom. Nanti pada pertemuan berikutnya atau di minggu berikutnya akan dibahas bersama-sama dengan mahasiswa terkait dengan tugas deskripsi kasus yang saya berikan. Lalu yang kedua, teknik yang kedua, itu saya biasanya memberikan video atau cuplikan-cuplikan video pada saat pengajaran. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait dengan bagaimana tanggapan mahasiswa terkait dengan video yang baru kita tonton. Gitu. Lalu teknik yang kedua yaitu introduction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, pada proses pembelajaran biasanya tadi saya memberikan video yang ditonton bersama sebelum masuk pada materi. Jadi nanti mahasiswa akan memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang menjadi topik pada hari itu. Selain itu, saya juga menggunakan media WhatsApp untuk berkomunikasi di luar kelas selama 7 hari 24 jam, lalu juga menggunakan media Classroom sebagai bahan diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun tanggapan-tanggapan terhadap tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Nah, pada pertemuan perkuliahan, biasanya pada pertemuan pertama perkuliahan itu saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang biasanya disepakati antara dosen dan mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama tersebut saya menyampaikan terkait apa kewajiban dari dosen, apa hak dan kewajiban dari mahasiswa, sehingga juga termasuk dengan poin penilaian. Jadi biasanya pada poin penilaian itu saya sampaikan pada awal perkuliahan atau pada hari pertama perkuliahan. Metode penilaian saya itu menggunakan 10% dari kehadiran, 30% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Supaya diharapkan mahasiswa tahu lebih awal. Jadi biasanya pada pertemuan pertama itu yang saya sampaikan adalah kontrak perkuliahan, sistem penilaian, dan RPS. Diharapkan dengan mahasiswa mengetahui ini di awal perkuliahan, mahasiswa lebih memahami, juga bisa membuat strategi di awal bagaimana agar perkuliahan itu dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang diharapkan oleh mahasiswa. Jadi mereka bisa menyiapkan langkah apa yang akan mereka lakukan atau mereka sudah tahu dari awal materi-materi apa yang akan mereka dapatkan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata pada semester tersebut. Nah, berikut deskripsi singkat dari teknik pengajaran maupun gambaran terkait dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata yang saya ampu. Nah, setelah ini saya akan melampirkan contoh video pengajaran saya pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Ada yang baru bergabung ya. Oke, makasih yang udah hadir pertemuan hari ini. Kita akan bahas gugatan. Jadi ini pertemuan ke-9 terkait dengan gugatan. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang gugatan. Di sini pada materi ini saya harapkan nanti setelah pertemuan ini teman-teman bisa memahami terkait dengan definisi, lalu menjelaskan. Harapannya juga teman-teman dapat bisa membuat surat gugatan. Jadi nanti saya akan menyampaikan terkait dengan definisi gugatan, kaidah, subjek hukum dari gugatan, penambahan, dasar hukum,
gugatan gabungan atau kumulasi gugatan, lalu format dari surat gugatan. Jadi diharapkan teman-teman tidak hanya mengerti definisinya, tidak hanya dapat menjelaskan kembali terkait dengan gugatan, tapi juga diharapkan dapat membuat surat gugatan. Jadi nanti di akhir saya akan memberikan tugas terkait dengan deskripsi kasus. Nanti teman-teman diharapkan dapat membuat surat gugatan dari deskripsi kasus yang saya berikan. Itu. Oke, sebentar saya share screen terkait dengan materi kita. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya? Iya, Bu. Oke, gugatan. Nah, gugatan ini ada yang namanya gugatan sederhana dan gugatan tidak sederhana. Nah, untuk gugatan sederhana, teman-teman bisa lihat dulu saya punya video terkait dengan narasi gugatan sederhana. Mungkin teman-teman bisa sama-sama lihat, kita bisa sama-sama nonton. Setiap orang pada satu masa di dalam hampir pasti pernah mengalami persoalan berikut perdata, mulai dari hutang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang, dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalkan, dalam hal barang yang kita beli tidak sesuai pesanan. Biasanya, bentuk penyelesaiannya adalah pengembalian atau penukaran barang atau juga pengembalian uang. Padahal, dalam beberapa kasus, kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi dua pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Bahkan, di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing, namun bisa kehilangan sapi. Sehingga, bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan tata cara penyelesaian gugat sederhana atau sering disebut acara gugatan sederhana. Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Atau kerugian emosional lainnya. 200 juta rupiah dan gugatan sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 200 juta rupiah dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat material tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1.
Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri, kedua, tingkat banding pada pengadilan negeri, dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana, penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk mencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk, sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air. Oke, bisa didengar tadi suaranya, teman-teman, videonya? Bisa, Bu. Oke, jadi itu sedikit narasi, video narasi terkait dengan gugatan sederhana. Nah, jadi gugatan ini kita ada 2, gugatan sederhana dan gugatan tidak sederhana. Jadi tadi sudah diterangkan terkait gugatan sederhana itu bedanya dengan gugatan biasa. Jadi kalau gugatan biasa itu bisa 450 hari kerja terkait dengan mulai dari tingkat pertama, jadi pengajuan di pengadilan negeri, putusan pengadilan negeri, tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, maka dapat mengajukan banding pada pengadilan tinggi. Tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, maka bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu total, jadi 450 hari itu total. Sedangkan kalau untuk gugatan sederhana, itu dia hanya diajukan pada tingkat pengadilan negeri. Jadi pertama, itu melalui hakim tunggal. Nah, bila tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan melalui majelis. Jadi dibuatlah majelis hakim dengan 3 hakim untuk pemeriksaan kembali terkait gugatan sederhana tersebut. Hasil dari putusan majelis maka itu bersifat final, jadi tidak dapat lagi diajukan keberatan atau upaya hukum lainnya di tingkat yang lebih tinggi, jadi tidak ke banding atau kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu terkait dengan gugatan sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita esensinya. Jadi sebenarnya apa sih itu gugatan? Gitu.
Nah, di sini definisi dari gugatan, jadi menurut Sudikno Mertokusumo dan menurut Darwin Prince. Jadi poinnya kalau Sudikno Mertokusumo bilang gugatan itu adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Jadi kalian merasa hak kalian itu dilanggar atau diambil oleh orang lain. Maka diajukanlah dalam bentuk gugatan. Jadi tuntutan hak yang mengandung sengketa. Sedangkan Darwin Prince bilang gugatan itu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui suatu putusan pengadilan. Nah, ini kaidah hukumnya, gugatan itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 58 tanggal 13 Desember 1958. Jadi syarat mutlak untuk menuntut seseorang di pengadilan itu adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Nah, subjek dari gugatan itu ada penggugat, lalu ada tergugat, dan ada turut tergugat. Jadi nanti kalau tadi definisi gugatan itu kan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Nah, nanti gugatan itu punya syarat. Syarat terpenuhinya dia dinyatakan sebagai gugatan. Jadi dia ada nanti syarat substansi. Nanti syarat substansi itu dibagi lagi. Ada persona stadi in judicio. Jadi gugatan itu mengandung persona stadi in judicio. Lalu dia mengandung posita. Lalu mengandung petitum atau tuntutan. Nah, nanti dia 3 syarat substansi dari gugatan. Jadi dia ada persona stadi in judicio, ada posita, dan ada petitum. Nah, subjek dari gugatan itu adalah penggugat itu sendiri. Jadi seseorang atau badan hukum yang merasa bahwa haknya dilanggar. Jadi balik pada subjek hukum. Lalu tergugat itu adalah seseorang atau badan hukum yang dirasa telah melanggar hak. Sedangkan turut tergugat itu ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang demi formalitas gugatan harus dilibatkan sebagai pihak yang tunduk dan taat kepada putusan. Itu. Jadi subjek hukumnya itu ada penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Jadi kita masuk ke sini dulu. Nah, ini format. Jadi format dari gugatan. Sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata itu tidak ada format baku terkait dengan gugatan. Tapi berdasarkan pasal 8 ayat 3 dan jurisprudensi, jadi dikenal bahwa gugatan itu secara garis besar, jadi harus terdiri dari unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan. Nah, tadi ini yang saya sebut, jadi ada persona stadi in judicio, jadi persona stadi in judicio itu memuat terkait dengan kompetensi. Balik pada materi sebelumnya, jadi kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan. Jadi kalau kompetensi absolut itu terkait dengan kewenangan pengadilan setingkat dan yang sejenis yang berhak memproses perkara tersebut, dan terkait dengan kompetensi relatif. Jadi kewenangan relatif terkait dengan mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama. Nah, ini kompetensi, lalu para pihak. Ini termasuk dalam persona stadi in judicio, jadi para pihaknya siapa? Tadi ada penggugat, tergugat, ataupun turut tergugat. Lalu hubungan hukum atau kualitas para pihak di sini sebagai apa? Jadi benar nggak si penggugatnya ini benar-benar orang yang punya alas hak atau alas hukum yang sah. Jadi terkait dengan kualitas para pihak. Lalu posita itu berisi terkait dengan kejadian atau peristiwa yang akan digugat. Lalu penjelasan duduk perkaranya apa dan hubungan hukum. Jadi dasar tuntutannya tuh apa?
Jadi misalnya menuntut seseorang karena wan prestasi. Pasal terkait dengan wan prestasi apa? Misalnya wan prestasi hutang itu masuk pada pasal berapa, ayat berapa, apa bunyinya, gitu. Jadi dimasukkan terkait dengan hubungan hukumnya atau penjelasan penjelasan duduk perkaranya dulu. Jadi penjelasan duduk perkaranya itu dia menyangkut wan prestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Jadi dijelaskan apakah ini gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Lalu adanya hubungan hukum yang ketiga itu unsur yang harus ada itu petitum atau tuntutan. Jadi apa yang teman-teman tuntut? Gitu. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat misalnya. Lalu contoh misalnya dalam gugatan perceraian. Nah, itu misalnya pertama tuntutannya adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Lalu kedua, menjatuhkan putusan bahwa perkawinan ini berakhir dengan segala akibat hukumnya. Lalu yang ketiga, apalagi misalnya tidak ada perkara sengketa terkait hak asuh anak, maka di situ disebutkan bahwa menjatuhkan putusan bahwa hak asuh anak jatuh pada penggugat, nama anaknya siapa, penggugatnya siapa. Jadi petitum atau tuntutan itu apa yang teman-teman minta. Terakhir misalnya membebankan biaya perkara terhadap tergugat, diakhiri dengan hakim untuk memutuskan seadil-adilnya. Gitu. Nah itu yang ada dalam petitum atau tuntutan. Jadi apa yang diminta atau apa yang diharapkan putusan hakim. Jadi apa yang teman-teman harapkan terkait dengan putusan hakimnya. Nah ini contoh gugatan. Jadi persona studi in judicio itu memuat tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu kepada yang terhormat itu Ketua Pengadilan Negeri. Jadi ini disebutkan misalnya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak. Lalu hal gugatan, misalnya gugatan apa? Apakah gugatan wan prestasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum? Dengan hormat, nah ini disebutkan setelah itu. Pemilih, jadi penggugatnya siapa? Pribadi, apakah diwakili oleh kuasa hukum atau tidak? Kalau atas nama pribadi maka disebutkan penggugatnya siapa. Kalau diwakilkan oleh kuasa hukum maka disebutkan penggugat yang menggugat siapa, terus diwakili oleh kuasa hukumnya namanya siapa. Nah, kaidahnya ini putusan Mahkamah Agung RI nomor 359 KPDT 1992 bahwa judek facti telah salah menerapkan hukum surat gugatan tergugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya. Jadi tertanggal 3 Desember 1988, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh penggugat kuasanya baru terjadi 15 Desember 1988. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan kapan tanggal surat kuasa dibuat dan kapan tanggal surat gugatan dibuat. Jadi contoh misalnya teman-teman nih bikin gugatan, lalu dalam surat gugatan itu teman-teman diwakili oleh pengacara, pengacara A misalnya. Lalu surat gugatan itu dibuat 15 November 2021. Di surat gugatan disebutkan bahwa teman-teman diwakili oleh pengacara A. Tapi surat kuasa yang teman-teman buat dengan pengacara A itu tanggalnya justru lebih lampau daripada surat gugatan. Jadi surat gugatannya yang diwakili oleh pengacara A 15 November, tapi surat kuasanya itu tanggal 20 November. Nah ini itu dianggap termasuk nanti bisa bantahan ya. Jadi dalam poin eksepsi ini termasuk yang bisa dianggap cacat hukum. Artinya yang mewakili dalam surat gugatan itu tidak punya alas hak yang sah karena surat kuasanya ternyata lebih lampau tanggalnya dibanding surat gugatan. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya buat terkait dengan PDD UKT-PT pengajaran untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.